Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Review Ayudi dengan NIM 210501004. Saya akan menyelesaikan tugas pertemuan ke 12 dan 13, yaitu resume majalah, reportase dan investigasi dengan Bapak Jayus Sosonikom. Dengan baik, di sini saya akan menjelaskan soal narasumber yang tersembunyi serta cerita tahapan peliputan dari 9 edisi majalah Tempo yang ada. Yang pertama yaitu main daging pentolan PKS. Dari satu sumber ke sumber yang lainnya, lahirlah laporan utama majalah Tempo 20 Maret 2019 yang berjudul Main Daging Pentolan PKS. Salah satu importer yang menjadi sumber Tempo adalah Marina Ratna D. Kusmajati, pemilik PT Kausa Prima, perusahaan importer daging yang kini menjadi Direktur Utama PD Dharma Jaya, badan usaha di pemerintahan DKI Jakarta. Tempo juga menghubungi Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Impor Daging Indonesia, yaitu Thomas sendiri. Kini Thomas menjabat sebagai Ketua Umum asosiasi tersebut. Dari keterangan Marina Ratna, duo Retno dan Agung bertemu dengan penjabat Kementerian Pertanian dan menunjukkan dokumen impor daging. Karena alasan keamanan, pejabat itu tak ingin identitasnya dibuka di dalam tim Tempo. Belakangan bergabung Akbar Tri Kurniawan, sang direktur muda. Yang kedua ada Simsalabim Jenderal Sim. Kisah ini bermula tak kala Sukajo berusaha bersua dengan kawan lamanya Andri Tejapratnata, pemilik PT Mega Cipta Nusantara pada 2009. Andri mengenalkan seorang yang bernama Budi Susanto. Keduanya mengaku sedang mengerjakan proyek simulator kemudi di Korps Lalu Lintas. Andri mengajak Sukajo terlibat dalam membuatkan desain simulator. Tapi tak lama kemudian perkongsian Andri dan Budi retak. Budi minta Sukajo menyelesaikan proyek tersebut. Sukajo terlibat lebih jauh ketika Badan Pemeriksaan Keuangan mengaudit sejumlah proyek di Korps Lalu Lintas pada Maret 2010. Budi meminta Sukajo menyiapkan laporan pengadaan agar tidak menjadi temuan BPK. Imbalannya, Budi menjanjikan proyek baru untuk Sukajo. Seperti menemukan benda runtuh, pada 2011, setiap kompartemen melaporkan hasil pemburuan bahan. Rapat juga menentukan topik mana yang bakal menjadi cover story. Pada Rabu pagi pekan ketiga bulan April 2012, dua topik bersaing ketat, yaitu topik kasus korupsi simulator kemudi dan teror geng motor. Laporan simulator akhirnya hanya tampil sebagai jidat di sampul Tempo edisi 23-29 April 2012. Meski gagal menjadi laporan utama, tulisan yang berjudul Simsalabim Simulator Sim itu membuat geger kompleks Trujoyo, markas besar Polri. 2 pekan kemudian Polri mengirim hak jawab. Mereka menyatakan telah mengadakan audit investigasi, hasilnya tidak ada bukti korupsi dalam pengadaan simulator SIM. Yang ketiga ada Viral Liar Petinggi Jakarta. Dokumen setebal 200 halaman diperoleh oleh Cahyo Junaidi pada Maret 2007. Isinya nama-nama pemilik villa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlahnya mencengangkan, sekitar 1.500 bangunan permanen yang berdiri di atas lahan konservasi. Cahyo terkejut sendiri membaca data itu. Lebih terkejut karena ada banyak nama penjabat di situ. Itu data yang sangat berharga, katanya, ketika menceritakan ulang liputan itu pada Kamis 3 pekan lalu. Di dokumen itu ada banyak nama petinggi militer, seperti mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, yaitu Jenderal Wiranto, paling mencorong, dan juga ada purnawirawan lainnya seperti Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, mantan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat, dan Panglima Divisi Militer Udayana. Nama lain adalah pejabat Orde Baru, semisal mantan Menteri Kehakiman Ojo Usman. Sedangkan dari kelompok pengusaha tertulis nama King Yuwono, pemilik King Plaza. Dokumen berharga itu diperoleh oleh Cahyo dari seorang pejabat Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor. Pejabat yang dikenalnya lebih dari 5 tahun itu gregetan karena pemerintahan kabupaten mengobral izin mendirikan bangunan untuk villa itu tanpa kajian investasinya. Yang keempat ada penjara khusus yang terbongkar. Rumah sakit ibu dan anak bunda Aliyah berdiri tepat di samping penjara khusus perempuan Pondok Labu, Jakarta Timur. Di lantai tertinggi rumah sakit itu bisa terlihat aktivitas di sebagian sisi penjara, terutama sebuah aula di lantai 3, ruang administrasi rumah tahanan tersebut.
Reporter Budi Riza naik ke bangunan yang belum jadi di lantai paling atas rumah sakit itu pada akhir 2019. Ia punya misi mengintai aktivitas di dalam aula. Informasi awal sudah dikantongi. Tempat itu menjadi ruang kerja Atalia Suryani alias Ain, pengusaha yang menjalani hukuman 5 tahun penjara dalam perkara suap Jakarta Urip Tri Gunawan. Ule melihat satu pemuda yang tampak gampang diajak bicara. Ule merahasiakan identitas muda itu. Ule itu akhirnya setuju dititip kamera kancing yang untuk merekam ruangan Ain. Kamera mengintai itu dibeli di pasar Glodok seharga 200.000. Separuh Haji Ain sempat tertangkap kamera pengintai. Ule meminta sang informan mengulang rekamannya. Pada kesempatan kedua, hasilnya jauh lebih baik. Cerita dan foto sudah lengkap. Kesulitan selanjutnya adalah mendapatkan konfirmasi dari Ain. Ule dan Budi Riza mengejar supir pribadi Ain yang tiap hari datang membesuk. Tak mudah mendapatkannya. Pernah mereka mengejar mobil Ain dengan Gojek, tapi kehilangan jejak. Budi akhirnya mendapatkan kontak sang supir, lalu janjian ketemu di kawasan Blok M. Beberapa detail diperoleh, lalu Budi menyodorkan surat permintaan wawancara agar disampaikan ke Ain. Beberapa hari kemudian Ain menjawab ia bersedia asalkan si izin Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia. Hasil investigasi ini diterbitkan pada Januari 2010 dengan judul Pondok Bambu Rasa Istana. Pada kesempatan setelahnya, Redaktur Eksekutif Wahyu Muryadi bertemu dengan Ain. Setelah mengeluhkan liputan yang membuatnya dipindahkan dari Pondok Bambu ke Lembaga Masyarakat Tangerang, Banten, menurut Wahyu, Ain justru mengatakan, "Kuakui anak buahmu harus diancungi jempol, bisa menebus penjara. Salutlah," kata dia. Kemudian ada majalah yang berjudul tentang jejak suap resep obat. Investasi kong kali kong antara perusahaan obat dan para dokter atau rumah sakit ini bermula dari sebuah pertemuan pada pertengahan September 2015 ketika tim investigasi Tempo bertemu dengan seorang praktisi di dunia farmasi di salah satu acara di Jakarta. Diawali dengan basa-basi obrolan yang beranjak ke persoalan kelamnya bisnis farmasi di tanah air. Ia bercerita modus dengan uang suap dari perusahaan farmasi kepada para dokter nilainya semakin menggila sehingga membuat harga obat meroket. Persekongkolan antara perusahaan farmasi dan para dokter adalah cerita lama yang tak pernah tuntas dibuktikan. Si praktisi berjanji memberikan sejumlah dokumen kecurangan Si praktisi berjanji memberikan sejumlah dokumen kecurangan PT Interbat, salah satu perusahaan farmasi terkemuka di tanah air. Ia meminta pertemuan itu di tempat tertutup. Dia juga identitasnya dirahasiakan demi keamanannya, ujar Moses. Filipus menunjuk Moses menjadi kepala proyek investigasi suap obat itu. Dari 2.125 nama, Rusman ditugasi mencari dokter yang paling banyak menerima uang di kwitansi dalam database itu. Ia memilih 12 nama dokter negeri dan partikulir di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jember, dan Makassar untuk dikonfirmasi. Tim investigasi Tempo bersepakat membatasi penyebaran bundelan kwitansi ini dan file hanya untuk di kalangan teratas. Kemudian ada lukisan palsu sang maestro. Kelompok pemalsu lukisan maestro seni rupa Indonesia telah lama ada di kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Pasaran Jakarta. Sindikat ini jarang diulas dalam dunia seni rupa Indonesia, seolah-olah dibiarkan begitu saja, tak perlu dibongkar sepak terjangnya. Isu tentang adanya sindikat pemalsu lukisan yang puluhan tahun mengedap di bawah tanah ini naik ke permukaan pada tahun 2012. Penyebab tak terduga justru datang dari tokoh besar dan terhormat seni rupa Indonesia, kolektor Dr. Oi Hong Jing OHD. Pada awal April 2012, Oi membuka museum pribadinya di Jalan Jenggolo 14, Magelang, Jawa Tengah untuk umum. Ia memamerkan koleksi barunya, antara lain karya Hendra Gunawan, Sujono, dan Sudibyo, yang selama ini jarang dilihat oleh masyarakat seni rupa Indonesia. Dia juga mengulas koleksi barunya itu dalam buku yang ditulisnya sendiri, 5 Maestro Seni Rupa Modern Indonesia. Alih-alih terpukau, beberapa kritikus, kolektor, dan pengamat seni yang hadir dalam peresmian museum tersebut, diam-diam mereka sanksi akan keaslian lukisan yang dipamerkan Oi. Kunjingan mengenai adanya koleksi palsu dari Oi meledakkan di media sosial. Terjadi polemik. Segera sesudah acara itu, kami meminta Ahmad Rofi,
koresponden Tempo di Solo mewawancarai lebih dalam istri Sudibyo yang tinggal di Solo. Lalu kami mengundang ke kantor kami di Velbak, Jakarta Selatan, dan Putra Sejojono dari Mia Bustam, Tejia Bayu, dan Watu Gunung. Kami juga bertemu ke rumah Rose Pandawangi. Kami mewawancarai pula para pengamat seni rupa. Hampir semua orang ragu akan keaslian banyak lukisan di museum di Magelang itu. Kemudian ada yang berjudul Rekening Gendut Perwira Polisi. Pertengahan Mei, Bambang memerintahkan Ito memimpin penyelidikan internal menurut seorang petinggi kepolisian. Digelar karena dokumen itu juga disebut sudah beredar di tangan para perwira polisi dan menjadi bahan gunjingan di Trunojoyo, markas besar Polri. Pusat lain, kepolisian cerah karena Indonesia Corruption Watch melansir di media Iqbal, kepemilikan rekening mencurigakan seorang jenderal polisi berisi duit sebesar 95 miliar. Itu juga menjadi salah satu harapan Tempo untuk membunyikan data tersebut. Sampai Jumat itu belum ada satupun narasumber yang membenarkan secara terbuka data tersebut. Sejumlah penjabat negara dan lembaga yang berurusan dengan dokumen tersebut memang membenarkan data itu sahih, tapi mereka meminta nama dan instansi tidak dikutip dalam keputusan. Setelah pengecekan kekayaan, para perwira polisi itu dilakukan dan semua konfirmasi terpenuhi. Rapat kecil memutuskan laporan rekening perwira polisi bisa diterbitkan pada Senin pekan berikut atau edisi 28 Juni sampai 14 Juli 2010. Momentumnya juga dianggap tepat karena sejumlah edisi itu terbit 3 hari menjelang ulang tahun kepolisian yang ke-64. Ilustrasi sampul depan diputuskan gambar seorang perwira polisi tengah menuntun 3 celengan babi yang diikat tali mirip polis lain. Judul akhirnya seperti Rekening Gendut Perwira Polisi. Menurut Arif Zulkifli, Direktur Eksekutif Majalah Tempo saat itu, redaksinya hanya alasan memilih ilustrasi celengan babi itu untuk menggambarkan rekening tambun polisi karena bahasa Inggris celengan itu piggy bank dan biasanya berwarna pink. Ujar Arif yang kini menjadi pemimpin redaksi majalah Tempo. Kemudian berikutnya judul yang berjudul tentang Jejak Berdarah Algojo 1965. Penyamaran Hari Triwosono untuk menyelinap ke rumah Kiai Idris Marzuki sukses. Mengenakan baju koko, celana bahan, dan peci, Hari menyaru sebagai santri agar bisa bertemu dengan pemimpin pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur itu. Upaya menyamar ini merupakan jalan terakhir agar Hari bisa bertemu dengan Kiai Idris pada awal September 2012. Pengurus pondok pesantren selalu menolak permintaan wawancara karena isunya sensitif, kata koresponden Tempo di Kediri tersebut akhir Februari lalu. Liputan khusus pengakuan Algojo 1965 ini sering disebut edisi Algojo merupakan laporan investigasi Tempo yang persiapannya paling cepat. Penanggung jawaban proyek liputan ini, Kurniawan, mengatakan tim hanya punya waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya. Padahal informasi beredar pada Algojo minim sekali karena selama ini bermunculan baru kisah keluarga korban pembantaian, ujarnya. Salah satu Algojo yang bisa terlacak oleh seorang lelaki asal Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang berjuluk Bapak Tengkorak. Pencarian Bapak Tengkorak diserahkan kepada koresponden Tempo untuk Nusa Tenggara, Yohanes Seo. Sang bapak bercerita tentang tragedi kematian tersebut. Akan ia menunjukkan lokasi pembantaian, salah satunya terletak di belakang kantor Bupati Sika. Dan yang terakhir judulnya Bara Proyek Petinggi Demokrat. Wartawan hanya bisa terpana ketika 3 orang tak dikenal main selonong ke mimbar ruangan Jumpa Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Tanpa menunggu dipersilakan, salah satu orang lalu ribut berkuat tentang perlakuan tak adil petugas kepolisian terhadap seorang bernama Daniel Sinambela itu. Siang itu Jumat 11 Februari 2011, jurnalis sebenarnya sedang menunggu para komisioner Komnas HAM yang berencana mengumumkan rencana mereka melindungi perekam video penyerangan terhadap kelompok Al-Madiyah di Keswick pada Gelang, Banten.
Setelah penjelasan duduk perkara pengaduan mereka ke Komnas HAM di hadapan para wartawan, ketiga orang tersebut beringsut meninggalkan ruangan. Ketika itu Setri Yasra yang magang redaktur pelaksana Kompartemen Nasional tengah duduk anteng dari barisan anak media. Dan itu Tempo memang sedang menyiapkan laporan utama tentang peristiwa kekerasan terhadap Ahmadiyah yang terjadi sepekan lalu. Sekian hasil resum majalah saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.